Halo Brody, balik lagi bareng aku saya pada konten alur cerita film. Jadi sesuai misi yang sudah aku jelasin sebelumnya, kali ini akan lanjut pembahasan film MCU nomor 10 berjudul Captain America The Winter Soldier yang rilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh duet Anthony Russo bersama saudaranya Joe Russo dan akan dibintangi Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America, Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff alias Black Widow, Anthony Mackie sebagai Sam Wilson alias The Falcon, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes alias The Winter Soldier, Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, serta masih banyak aktor keren lainnya. Oke bro, diskuy, let's begin. Film berawal beberapa tahun setelah kejadian Battle of New York, di mana sekarang Steve Rogers tengah melakukan lari subuh yang sudah menjadi rutinitas hariannya. Dan pagi itu, Steve sukses membuat kesal seorang pelari lain karena mampu menyalipnya beberapa kali hanya dalam satu putaran. Mereka kemudian berkenalan. Ia adalah mantan pasukan penyelamat khusus Angkatan Udara Amerika bernama Sam Wilson yang tentunya tahu betul dengan kisah seorang Kapten Amerika hingga membuat keduanya menjadi cepat akrab. Selang beberapa saat, Natasha Romanoff aka Black Widow tiba-tiba datang menjemput Steve untuk melaksanakan misi gabungan bersama tim anti-teroris bernama Strike yang dikomandani oleh Brock Rumlow. Misi mereka adalah untuk menyelamatkan beberapa sandera termasuk Agent Jasper Sitwell di salah satu kapal Shield Lemurian Star yang berada di Samudra Hindia, di mana sekarang tengah dibajak oleh teroris bernama George Batroc. Singkat cerita, sebagai pimpinan regu, Steve kemudian menugaskan Natasha untuk menuju ruang mesin. Rumlow bersama Strike menyelamatkan Sandra, sedangkan dirinya sendiri langsung turun dari pesawat untuk menyingkirkan beberapa penjaga di geladak kapal lalu mencari keberadaan sang pimpinan George Batroc. Too busy! Usai para penjaga di geladak kapal berhasil dilumpuhkan oleh Steve, Strike Team dan Natasha akhirnya datang menggunakan parasut lalu mulai mengerjakan tugas mereka masing-masing. Hey, Sailor. Engine room secure. Di ruang mesin, setelah menghabisi para penjaga, Natasha kemudian mematikan alat komunikasi mereka hingga akhirnya Rumlow bersama Strike berhasil masuk ke ruangan para sandera dan Steve juga lantas melakukan aksinya untuk menantang George Batroc duel 1 lawan 1. Steve menghajar Batroc sampai mental ke ruang mesin. Cuman karena kaget begitu melihat kalau bukannya membantu Strike menyelamatkan Sandra, Natasha juga tengah berada di ruangan ini untuk mengcopy data kapal Lemurian Star ke dalam flash disknya. Steve menjadi sedikit lengah hingga akhirnya Batroc memanfaatkan kesempatan itu buat melemparkan granat lalu kabur meninggalkan tempat tersebut. Okay. That one's on me. Meski para sandera berhasil terselamatkan, Steve yang kesal terhadap misi pribadi Natasha kemudian mendatangi Nick Fury di Triskelion, markas besar SHIELD, untuk melakukan protes. Fury menjawab kalau misi milik Natasha memanglah super rahasia dan untuk menenangkan Steve, Fury lantas mengajaknya ke sebuah ruangan tempat dikerjakannya sebuah proyek rahasia bernama Insight, di mana terdapat 3 helicarrier bersenjata canggih yang akan terhubung langsung ke satelit mata-mata untuk menghabisi musuh-musuh besar SHIELD dengan tepat sasaran. Usai dari sana, Steve kemudian pergi ke Smithsonian untuk melihat pameran yang menampilkan kisah heroiknya bersama tim kepercayaannya dulu semasa Perang Dunia Kedua, termasuk salah satunya adalah sang sahabat sejati yaitu Bucky Barnes. Di sana Steve juga menyaksikan cuplikan video dari Peggy Carter sehingga ia pun segera mengunjungi mantan kekasihnya tersebut di rumah sakit yang sekarang sudah tua, giginya tinggal 2 untuk melepaskan rasa kangennya.
Balik lagi ke Trish Kellian saat Nick Fury hendak membuka flash disk berisi data kapal Lemurian Star yang sebelumnya dicuri Natasha, cuman anehnya file-file itu malah terkunci alias nggak bisa dibuka atas perintah Nick sendiri. Nick kemudian pergi menemui Sekretaris Keamanan Dunia Alexander Pierce yang sekarang baru aja menyelesaikan rapat antar dewan. Nick minta tolong kepada Pierce agar dia mau melakukan rapat ulang untuk menunda penerbangan Project Insight karena merasa masih ada sesuatu yang harus dipastikan terlebih dahulu. Dengan kata lain, Nick Fury masih belum sepenuhnya percaya terhadap tujuan diciptakannya proyek tersebut. Selanjutnya ketika tengah ada di mobil, Fury melakukan panggilan rahasia terhadap Maria Hill agar segera menemuinya sekarang juga. Akan tetapi secara tiba-tiba, beberapa mobil polisi seketika menabrak mobilnya bahkan langsung serentak menembakinya tanpa ampun. Cuman karena mobil sudah anti peluru dan tentunya juga dilengkapi senjata canggih, Fury mampu membebaskan diri dari kepungan mereka. Window integrity 31%. Now! Dengan keadaan terluka parah plus rusaknya alat komunikasi, Fury terus berusaha memacu mobilnya untuk lari dari kejaran, hingga akhirnya harus terhenti ketika dicegat oleh seseorang bertopeng misterius yang langsung menembakkan bom ke arah mobilnya sampai kebalik. 10th Avenue clear in 3 blocks, directly ahead. Beruntung Fury masih punya sebuah alat yang bisa ia gunakan untuk melubangi jalan lalu kabur melalui saluran pembuangan. Berpindah ke tempat lain saat Kapten Rogers baru aja pulang dari warung Jablay, dan sebelum masuk ke apart, ia terlebih dulu berbincang singkat dengan tetangga cantiknya yang bernama Sharon Carter. Di dalam apartemennya, Steve mendapati kalau di sana sudah ada Fury yang lantas mengisyaratkan kalau sekarang Shield sudah disusupi. Lalu saat tengah menjelaskan situasinya kepada Steve, Fury tiba-tiba saja ditembaki oleh seseorang yang bahkan membuatnya sampai sekarat. Mana sebelum pingsan, Fury menyerahkan flash disknya kepada Steve serta memberikan pesan kalau mulai sekarang ia nggak boleh percaya kepada siapapun. Selanjutnya Sharon, si tetangga cantik Steve, lalu masuk ke dalam ruangan buat membantu menangani Fury karena ternyata dia adalah salah satu Agents of S.H.I.E.L.D. yang selama ini ditugaskan buat melindungi Steve, hingga Steve Rogers akhirnya bisa segera melakukan pergerakan untuk mengejar pelaku penembakan. Steve kaget begitu tahu kalau orang ini rupanya juga seorang super soldier karena mampu menahan lemparan perisainya lalu kabur dengan cara lompat dari atas gedung. Di rumah sakit, Steve Rogers, Natasha, dan Agent Hill menyaksikan langsung proses ketika para dokter pada akhirnya nggak mampu menyelamatkan nyawa Nick Fury. 2, 1, clear. Di depan jenazah Fury, tampak kalau Natasha luar biasa sedih atas kepergian bos sekaligus sahabat baiknya itu. Lalu karena jenazah akan segera diurusi oleh Agent Hill, mereka berdua kemudian keluar dari ruangan dan langsung disambut oleh Rumlow yang ingin menjemput Steve secara paksa ke Trish Kellian atas perintah Sekretaris Dewan Keamanan Dunia Alexander Pierce. Cuman sebelum ikutan berangkat, Steve terlebih dulu menyembunyikan flash disk pemberian Fury. Pierce mempertanyakan kepada Steve kenapa Fury berada di apartemennya. Steve yang teringat akan ucapan Fury yang meminta agar jangan percaya siapapun lantas berbohong dengan mengatakan kalau ia nggak tahu apa-apa. Hingga untuk mengorek beberapa informasi lebih dalam, Pierce menunjukkan kepada Steve kalau George Bedrock, teroris yang kemarin dihadapi Steve di kapal Lemurian Star, kini sudah ketangkep, di mana mereka mencurigai kalau Fury sebelumnya sudah bekerja sama dengan pria ini untuk menjual data-data rahasia, cuman karena nggak menemukan kata sepakat, Fury akhirnya dibunuh. Beruntungnya karena masih menaruh kepercayaan terhadap Fury, Steve tetap enggan mengatakan apapun kepada Pierce terlebih perihal flash disk yang diberikan Fury kepadanya. Pierce lanjut menceritakan tentang kedekatannya dengan Fury dan karena sampai pada akhirnya nggak mendapatkan informasi apapun, ia lantas menyampaikan kecurigaannya secara langsung kepada Steve dengan dalih akan menemukan siapapun yang terlibat terhadap pembunuhan sahabatnya tersebut. Usai mendengar bacotan-bacotan Pierce, Steve berniat hendak langsung balik. Akan tetapi ketika tengah berada dalam lift, ia malah dikepung oleh beberapa orang Strike dan Agent S.H.I.E.L.D. Does anyone want to get out?
Sadar kalau di dalam gedung tentunya akan ada musuh yang jauh lebih banyak, Steve nekat lompat ke bawah lalu ngambil sebuah motor. Sayangnya Steve masih harus berhadapan dengan sebuah pesawat tempur yang diperintahkan oleh Jasper Sitwell. Beruntung karena memiliki tingkat kecerdasan 1000 kali lipat dari orang gila, ia akhirnya berhasil menghancurkan pesawat itu lalu kabur dari sana. Di dalam ruang kontrol, Sitwell memerintahkan kepada seluruh agent untuk melacak keberadaan Steve menggunakan seluruh perangkat shield seperti kamera satelit dan lain sebagainya. Karena menurut Pierce yang tiba-tiba saja ada di sana, Kapten Rogers layak diburu karena sudah berusaha menyembunyikan beberapa informasi terkait terbunuhnya Direktur Fury. Steve bergegas kembali ke rumah sakit untuk mengambil flash disk yang sempat ia sembunyikan. Akan tetapi sayangnya itu sudah diketahui alias diambil oleh Natasha hingga Steve pun segera menariknya ke pojok ruangan. Lalu mempertanyakan apakah Natasha tahu tentang Fury yang sudah bekerja sama dengan Batroc. Natasha menjawab kalau ia juga baru tahu itu sekarang. Cuman yang ingin ia kasih tahu kepada Steve bukanlah itu, melainkan informasi mengenai si pembunuh Fury di mana ia dikenal dengan sebutan The Winter Soldier, seorang pembunuh yang sudah punya reputasi karena melakukan seenggaknya 2 lusin pembunuhan dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Meski mengetahui fakta kalau The Winter Soldier ini sangatlah susah untuk ditemukan apalagi ditangkap alias seperti hantu, Steve dan Natasha tetap memutuskan untuk mencarinya lalu mulai dengan flash disk pemberian Fury. The ones that do call him the Winter Soldier. So he's a ghost story. Like you said, he's a ghost story. Menggunakan bakat alaminya sebagai mata-mata, Natasha mengajak Steve menyamar ke sebuah mall untuk coba membuka flash disk yang ternyata dilengkapi keamanan tingkat tinggi karena SHIELD tak langsung tahu lokasi mereka begitu flash disk dibuka dan kini mereka hanya punya waktu sekitar 9 menit. Bukan cuma itu, di sini rupanya juga dilengkapi oleh kecerdasan buatan yang membuat datanya nggak bisa dibaca begitu aja. Untungnya Natasha masih bisa menemukan lokasi di mana data itu dibuat, yaitu sebuah fasilitas di New Jersey. Hingga meskipun nggak menemukan apa yang dicari, seenggaknya mereka masih punya tujuan berikutnya untuk melanjutkan penyelidikan. Bergegas keduanya coba meninggalkan tempat itu, karena sesuai prediksi Natasha, Regu Strike rupanya sudah mulai mengepung secara diam-diam. Beruntung dengan pura-pura sebagai sepasang kekasih ditambah kis-kisan depan umum, mereka sukses mengelabui Rumlow and the Gang lalu pergi menuju New Jersey saat itu juga. Nobody special then? Singkat cerita, sampailah mereka berdua ke lokasi tujuan yang ternyata adalah Camp Lehigh, fasilitas lama tempat dulu Steve Rogers menjalani pelatihan pertamanya di bawah bimbingan Agent Peggy Carter dan Kolonel Phillips. Fasilitas ini rupanya juga adalah markas pertama SHIELD, terbukti dari adanya logo SHIELD itu sendiri, plus beberapa pendirinya seperti Howard Stark, Peggy Carter, serta Kolonel Phillips. Kemudian ketika Natasha bersama Steve masuk lebih jauh ke dalam gedung, mereka menemukan adanya sebuah komputer kuno tapi canggih di mana setelah dipasangkan flash disk, ia tiba-tiba nyala dan ternyata berisi kesadaran dari Dr. Arnim Zola yang selama ini sudah diawetkan, seorang ilmuwan Hydra yang dulu dikalahkan Steve bersamaan dengan lenyapnya Red Skull. Zola mengungkapkan kalau setelah SHIELD didirikan, ia direkrut untuk jadi bagian dari mereka, di mana sejak saat itulah Hydra mulai menyusup serta berkembang biak di dalamnya bagai parasit. Mereka diam-diam terus menciptakan kekacauan, hingga pada akhirnya umat manusia bakalan rela menukar kebebasan mereka dengan apa yang dinamakan sebagai kedamaian. Selanjutnya, Zola juga memberitahu kalau isi dari flash disk ini adalah algoritma buatannya untuk menunjang kesempurnaan Project Insight. Akan tetapi, sebelum sempat mendengarkan penjelasan lebih, sebuah rudal balistik rupanya sudah diluncurkan ke arah sana hingga mau nggak mau mereka berdua harus segera mencari perlindungan. Rumlow bersama Strike bergegas untuk nyari mayat dua buronan ini. Cuman sayang di sana rupanya hanya ada bekas telapak kaki pertanda kalau Steve bersama Natasha masih bisa survive. Berpindah ke tempat lain, tepatnya di kediaman Alexander Pierce. Tampak kalau di sana sudah ada Winter Soldier yang rupanya selama ini bekerja di bawah perintahnya. Lalu karena kedua buronannya masih berkeliaran bebas, Pierce lantas memberikan misi kepada Winter Soldier untuk membunuh mereka berdua dalam waktu 10 jam. Balik lagi kepada Steve dan Natasha yang selanjutnya mendatangi kediaman Sam Wilson karena hanya dialah satu-satunya orang yang masih bisa dipercayai.
Sadar kalau pimpinan Hydra di dalam SHIELD adalah Alexander Pierce, Steve berencana menculik dia agar bisa menghentikan Project Insight. Cuman bagaimana mungkin dua orang buronan paling dicari saat ini mampu menculik orang yang ada di dalam gedung paling aman di dunia? Nah, setelah melihat kesulitan dari sang sahabat, Sam lantas berniat memberikan bantuan kepada Steve, di mana ia ternyata adalah salah satu dari sedikit prajurit khusus Angkatan Udara Amerika yang dulu semasa tugas dipercaya sebagai pengguna dari sayap mekanik canggih atau The Falcon. An American needs my help. There's no better reason to get back in. Shouldn't be a problem. Singkat cerita, sebelum pergi menghadapi sang raja alias Pierce, mereka terlebih dulu menculik agen Jasper Sitwell yang kemarin sempat bertugas secara rahasia di kapal Lemurian Star untuk menanyakan maksud dari algoritma Zola yang tadi infonya nggak sempat mereka dapat. Steve menjatuhkan Sitwell dari atas gedung lalu dikembalikan lagi oleh Falcon sebagai bentuk ancaman agar dia mau memberitahu informasinya. Benar saja, dengan ratu wajah super ketakutan, Sitwell menjelaskan kalau Zola's algorithm adalah sebuah sistem yang dapat menentukan target dari helicarrier Project Insight. Target yang mereka yakini dapat mengancam keberadaan Hydra, di mana sekarang jutaan target sudah terkunci, lalu dalam waktu 16 jam ke depan helicarrier Insight akan diluncurkan dan bakal membinasakan mereka semua dalam sekejap. Mendengar itu, Steve memutuskan untuk langsung menuju ke helicarrier, berharap bisa menghentikannya itu dengan coba mengaksesnya menggunakan DNA Jasper Sitwell. Akan tetapi di tengah jalan, mobil mereka tiba-tiba dicegat oleh Winter Soldier yang seketika membunuh Sitwell lalu lanjut menyerang mereka sampai mental keluar mobil. Ya, ternyata nggak datang sendirian, melainkan bersama beberapa anak buah Pierce yang lantas memberikan sebuah meriam kepada Winter Soldier hingga ia pun tanpa basa-basi segera menembakkannya ke arah Steve Rogers sampai-sampai membuatnya terlempar lumayan jauh. Melihat Winter Soldier lagi-lagi hendak menembaki bus tempat di mana Steve berada, Natasha nekat mengalihkan perhatiannya meskipun berakibat kepada dirinya sendiri yang harus dikejar-kejar oleh Winter Soldier. Sementara itu, Steve tampak sangat kesulitan ketika harus menahan rombongan senjata tanpa jeda dari para anak buah Pierce karena hanya bermodalkan shield kecilnya. Beruntung dari atas jembatan, Sam mampu merebut senjata dari salah satu musuh hingga ia pun akhirnya mengambil alih keadaan di sini agar Steve bisa segera pergi untuk membantu Natasha. Awalnya Natasha emang mampu mengelabui Winter Soldier menggunakan rekaman suara lalu menyerangnya saat lengah, dan karena musuh kali ini terlalu kuat, ia terpaksa harus kembali kabur, tapi sayangnya Natasha harus terhenti akibat terkena tembakan di bagian bahu. Kemudian ketika Winter Soldier sudah hendak menghabisi gadis mata-mata ini, Steve Rogers datang tepat waktu untuk menantangnya duel 1 lawan 1. Terpisah dari shieldnya nggak lantas membuat Steve menjadi lemah karena ia masih mampu menahan serangan-serangan Winter Soldier. Lalu ketika sudah mendapatkan shieldnya kembali, Steve berhasil melepaskan topeng Winter Soldier, di mana itu membuatnya sangat terkejut karena yang ada di depannya sekarang nggak lain adalah sahabat sejatinya, yaitu Bucky Barnes yang ia ketahui sudah tewas puluhan tahun lalu. Bucky? Who the hell is Bucky? Bucky langsung pergi meninggalkan lokasi begitu tahu regu lain sudah datang, dan karena masih sangat shock terhadap apa yang barusan ia lihat, Steve bahkan sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi ketika ia bersama kedua rekannya ditangkap oleh Strike. Dalam perjalanan, Steve menceritakan kepada Sam dan Natasha kalau The Winter Soldier sebenarnya adalah Bucky sahabatnya, tapi dalam keadaan dia seolah nggak mengingat apapun tentang dirinya. Kemudian cerita Steve tiba-tiba saja dipotong oleh Sam setelah ia melihat keadaan Natasha yang tadi sempat ketembak. Beruntung salah satu prajurit di mobil itu ternyata adalah Agent Hill yang menyamar, hingga mereka bertiga lantas segera dibawa menuju markas rahasia. Dan betapa kagetnya Steve juga Natasha begitu tahu kalau ternyata Nick Fury masih hidup. Take her. She'll want to see him first. Let's not forget that. Otherwise, I'm good. Can't kill you if you're already dead. Pertemuan dengan Kapten Rogers tadi rupanya mampu membangkitkan sedikit ingatan Bucky, hingga agar sepenuhnya bisa digunakan sebagai senjata, Alexander Pierce langsung memerintahkan kepada para ilmuwannya untuk kembali menghapus seluruh ingatan The Winter Soldier.
Sementara itu di markas rahasia, Fury, Agent Hill, Sam, Natasha, dan Steve sekarang tengah melakukan rapat untuk menghentikan Project Insight. Hill menjelaskan kalau 3 helicarrier sudah mengudara, mereka akan membentuk pola segitiga dengan satelit Insight untuk mengaktifkan senjatanya. Dan karena Blade Server berisi data-data target sudah terpasang satu-satu di 3 helicarrier itu, Fury lantas menugaskan kepada Steve and the gang untuk menukar ketiga Blade Server tersebut dengan Blade Server buatannya agar target-target mereka bisa dialihkan. Singkat cerita, misi pun kini dimulai dengan memperlihatkan Steve, Sam, dan Hill tengah dalam perjalanan menuju Triskelion tepat saat ketiga helicarrier Insight sudah siap diluncurkan serta Pierce yang sedang menyambut kedatangan para dewan. Pierce memberikan kepada masing-masing dari para dewan ini sebuah pin untuk mengakses seluruh fasilitas dalam gedung, lalu ngajak mereka semua masuk ke dalam ruangan rapat agar nanti bisa menyaksikan langsung peluncuran Project Insight. Bersama dengan Sam, Steve kemudian membajak salah satu pengeras suara yang terhubung ke seluruh gedung untuk menyampaikan sebuah khotbah. Steve membeberkan kalau S.H.I.E.L.D. selama ini sudah disusupi oleh Hydra, di mana pimpinan mereka nggak lain adalah petinggi S.H.I.E.L.D. itu sendiri, yaitu Alexander Pierce. Strike dan semua orang yang terlibat di dalam Project Insight juga adalah Hydra. Maka dari itu, Steve lantas meminta tolong kepada para anggota S.H.I.E.L.D. yang masih setia untuk sama-sama menghentikan Hydra dalam peluncuran helicarrier Insight. Dimana kalau sampai itu terjadi, maka Hydra bakalan dengan sangat mudahnya mampu membinasakan setiap orang yang menghalangi. Mendengar khotbah Steve barusan, Jack Rollins bersama beberapa orang Strike langsung bergerak menuju ruangan Pierce untuk melindunginya dari amukan para dewan. Sedangkan Rumlow dengan sisa pasukannya tampak sudah ada di ruang operator lalu memaksa salah satu dari mereka agar segera meluncurkan helicarrier. Is there a problem? Sorry, sir. I'm not going to launch those ships. Captain's orders. Move away from your station. Captain's orders. Melihat teman operatornya ditodong pistol, Agent 13 aka Sharon Carter seketika coba melindunginya hingga terjadilah todong-todongan pistol di ruangan itu antara sisa agent setia S.H.I.E.L.D. versus pengkhianat Hydra. Cuman sialnya di tengah keributan itu, Rumlow malah berhasil menekan tombol peluncuran helicarrier. Di luar, Steve dan Sam langsung dihadang oleh pasukan Hydra bersama senjata-senjata canggihnya ketika hendak melaksanakan misi utama mereka mengganti Blade Server ketiga helicarrier. Berpindah ke ruangan Pierce tepat ketika salah satu dari dewan melakukan serangan kepada bodyguard Pierce serta mampu dengan mudah mengalahkan mereka semua karena dia ternyata adalah Natasha yang menyamar. Natasha selanjutnya berencana untuk menyebarkan data-data Hydra termasuk pengkhianatan Pierce kepada publik lewat internet. Nah, karena database-nya memerlukan 2 petinggi sekaligus agar bisa diakses, sedangkan dia hanya punya Pierce, disinilah Nick Fury akhirnya muncul dan sukses mengagetkan semua orang terlebih Alexander Pierce. Alpha level confirmed. Steve berhasil mengganti satu Blade Server, sedangkan Sam tampak sangat kesulitan karena terus dikejar oleh beberapa pesawat tempur ketika hendak menuju helicarrier. Beruntung dengan kemampuan serta pengalaman terbangnya selama ini, ia akhirnya lolos dan masuk ke dalam helicarrier untuk mengganti Blade yang kedua. Bravo lock! Sebenarnya beberapa pilot S.H.I.E.L.D. tersisa berencana hendak membantu Kapten Rogers, cuman sayangnya Bucky keburu muncul menghentikan mereka semua lalu terbang menuju lokasi Steve untuk menghentikannya mengganti Blade ketiga. Sementara itu dengan bantuan Sam, Steve kini sudah sampai ke helicarrier terakhir untuk menyelesaikan misi, di mana Bucky ternyata juga sudah ada di sana dan langsung menyerang mereka berdua. Untung saja Steve masih mampu berpegangan ke salah satu bagian pesawat di saat Sam harus terlempar sampai ke bawah karena Bucky menghancurkan sayap mekaniknya. Dan atas info dari Agent Hill, Sam kemudian berencana untuk mencegat Rumlow yang ingin menuju ruangan Pierce. Head it up! It's gonna hurt. Man, shut the hell up.
Di helicarrier, Steve akhirnya berhadapan langsung dengan Bucky Barnes yang tentu saja masih dalam pengaruh Hydra, hingga duel antar sahabat itu kembali berlangsung sengit. Tak kenal kata menyerah, Bucky terus berusaha melakukan perlawanan hingga mau nggak mau Steve terpaksa harus mencekiknya sampai pingsan. Cuman sayangnya saat Steve sudah hendak memasangkan blade server, Bucky bangun lagi dari pingsannya untuk langsung menembaki Steve, sedangkan waktu sudah kian mepet karena sekarang ketika helicarrier sudah terhubung ke satelit Insight di mana senjatanya sudah aktif dan sedang mengarah kepada ribuan target. 3,000 feet. Satellite coming online now. Algorithm deployed. We are. Beruntung Steve pada akhirnya berhasil mengganti blade server tepat waktu, hingga Maria Hill dapat segera mengganti targetnya sesuai apa yang ada di 3 blade tadi, yaitu ketiga helicarrier itu sendiri, alias mereka akan menembak satu sama lain. Balik lagi kepada Pierce saat ia mampu meraih ponsel yang sekaligus adalah sebuah kontrol untuk melumpuhkan para dewan dalam sekejap, karena pin akses yang sebelumnya diberikan kepada mereka ternyata adalah sebuah senjata canggih. Cuman itu rupanya nggak berlaku terhadap pin milik Natasha karena ia nekat menyetrum dirinya sendiri, di mana itu menyebabkan alat kontrol Pierce seketika ribut sehingga Fury dengan sigap langsung menembaknya. Natasha, come on! Di sisi lain gedung, tampak kalau Sam dan Rumlow masih asik baku hantam, sebelum akhirnya Sam kebantu oleh jatuhnya salah satu helicarrier ke tempat itu yang tepat mengenai Rumlow, meskipun ia sendiri harus lari terbirit-birit menghindari reruntuhan. Untung saja Sam masih sempat ngasih tahu lokasinya kepada Natasha dan Fury, hingga ia pun berhasil selamat dengan numpang helikopter mereka. Steve, you got a location on Rogers? 41st floor! Di dalam salah satu helicarrier yang sudah hampir jatuh, Steve berusaha mengeluarkan Bucky dari reruntuhan karena merasa kalau saat ini sudah nggak ada lagi alasan buat dia ngelawan Bucky. Steve terus berusaha ngeyakinin Bucky kalau mereka berdua adalah sahabat sehidup semati. Bahkan agar The Winter Soldier mau percaya, Steve sampai rela dipukuli bertubi-tubi. Bentar saja setelah melihat ketulusan Steve, Bucky secara tiba-tiba menghentikan pukulannya seolah teringat akan sesuatu. Cuman sayangnya saat itu helicarrier keburu jatuh ke dalam air. Beruntung pikiran Bucky sepertinya sudah mulai kebuka hingga dengan sukarela ia akhirnya mau menyelamatkan Steve yang dalam keadaan gak sadarkan diri ke tepi sungai lalu pergi meninggalkannya. Steve kebangun ketika sudah berada di rumah sakit dengan Sam Wilson yang masih sangat setia di sisinya. Sedangkan di tempat lain, tampak kalau beberapa Agents of S.H.I.E.L.D. tersisa kini sudah mulai pindah profesi seperti Agent 13 Sharon Carter yang masuk ke CIA, juga Agent Maria Hill yang melamar kerja di Stark Industries. Sementara para anggota Hydra yang sudah terkonfirmasi seperti Brock Rumlow dan Senator Stern akhirnya ditangkap oleh FBI. Selanjutnya demi untung ngeburu tikus-tikus Hydra yang masih tersembunyi, Fury memutuskan buat nerusin status kematiannya dengan ngebakar habis seluruh data tentang dirinya, lalu pergi ke makam palsunya menemui Steve, Natasha, dan Sam sekaligus berpamitan ingin pergi ke Eropa untuk memulai misinya. Anybody ask for me? Right here. Sebelum pergi, Natasha terlebih dulu menyerahkan beberapa berkas tentang Bucky kepada Steve, sementara Sam Wilson akan terus menemaninya buat mencari serta menyadarkan The Winter Soldier. You're going after him. When do we start? Beralih ke tempat lain, tepatnya di fasilitas tersembunyi Hydra, saat seorang bernama Baron Strucker mengungkapkan kalau Fury barulah menghancurkan sebagian kecil dari mereka. Di dalam fasilitas ini juga Hydra ternyata secara diam-diam sudah melakukan beberapa eksperimen terhadap Scepter milik Loki yang mereka ambil di ending film The Avengers, lalu berhasil menciptakan dua superhuman, si kembar pengantin Wanda dan Pietro Maximoff. Later they will meet the twins.
Film kemudian ditutup dengan Bucky yang mulai penasaran terhadap masa lalunya, di mana ia kini tengah mengunjungi pameran tentang dirinya di Smithsonian. The end. So guys, itulah tadi alur cerita dari film Captain America The Winter Soldier, urutan ke-10 dari daftar film-film MCU yang keseluruhannya bakal aku ceritain. Gimana nih menurut kalian? Komen ya di bawah. Kemudian untuk melanjutkan cerita di atas berdasarkan timeline waktunya, next video aku akan rangkum urutan selanjutnya yaitu film Guardian of the Galaxy yang rilis pada tahun 2014. Well, terima kasih udah mau nonton sampai akhir, saya pamit. See you!